Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan. Baik jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis dan juga jemaat GPDI Gloria Karangrejo. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Hari kesembuhan buat saudara yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Hari terobosan, kemenangan buat saudara yang sementara ada di dalam pergumulan hidup. Hari mujizat buat saudara yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa, jangan menyerah. Percaya Tuhan sanggup untuk menolong dan mengubahkan keadaan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, saya mau ngajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Dari redaksi Bahasa Indonesia Masa Kini, kita membaca bersama-sama. Sebaliknya, hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus. Puji Tuhan, ayat yang luar biasa yang mengajarkan kepada kita bagaimana untuk menjalin hubungan seorang terhadap yang lain di dalam Kristus Yesus. Ada 3 kualitas yang harus kita miliki untuk kita bisa menjalin hubungan sebagai orang percaya. Kualitas pertama adalah kita harus baik hati atau ramah. Saudara, kita tunjukkan ini kepada orang sebagai bentuk penerimaan kepada mereka, sambutan kepada mereka. Kita tahu sama-sama bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin ada orang yang memiliki masa lalu yang tidak menyenangkan, ataupun mereka pernah melakukan kesalahan. Tetapi saudara, kebaikan hati atau keramahan yang kita tunjukkan itu akan membuat mereka yang pernah jatuh, yang pernah melakukan kesalahan, yang memiliki masa lalu yang tidak baik, mereka akan merasa diterima. Mereka merasa dikasihi, mereka merasa disambut, dan ini sesuatu yang mereka butuhkan, saudara. Karena apa? Biasanya kalau ada orang yang melakukan kesalahan, yang jatuh, ya, atau memiliki masa lalu yang tidak baik, biasanya akan ada muncul penolakan. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar untuk menunjukkan kebaikan hati. Kita bersikap ramah. Kita menyambut mereka, siapapun di dalam Kristus. Dan ini juga adalah cerminan bagaimana Kristus juga menyambut kita yang tidak sempurna. Kristus juga menerima kita yang tidak sempurna. Maka kita juga perlu belajar untuk menunjukkan kebaikan hati, keramahan, sebagai bentuk penerimaan kita kepada saudara-saudara kita yang tidak sempurna, yang mungkin pernah melakukan kesalahan atau yang pernah jatuh. Hal berikutnya yang harus kita tunjukkan adalah belas kasihan. Belas kasihan kita tunjukkan kepada kekasih-kekasih kita atau saudara-saudara kita yang sementara membutuhkan. Belas kasihan itu adalah sebuah tindakan kepedulian, empati yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, janganlah kita acuh di dalam gereja, janganlah kita cuek, janganlah kita tidak memiliki komunitas, tetapi biarlah kita tergabung di dalam komunitas, di dalam kelompok sel, kelompok berkat, supaya kita bisa menunjukkan belas kasihan, kita saling membantu satu dengan yang lainnya, saling membantu di dalam doa, saling memberikan perhatian, saling memberikan kata-kata dorongan, kata-kata semangat. Itu juga adalah belas kasihan yang kita tunjukkan antara satu dengan yang lainnya. Hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah saling mengampuni. Sama seperti Allah mengampuni kita di dalam Kristus Yesus. Namanya manusia tidak sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika kita berteman atau sama-sama melayani, kadang-kadang ada kesalahan yang dilakukan. Ketika kita di dalam ketidaksempurnaan melakukan kesalahan, biarlah kita menunjukkan sikap saling mengampuni. Kita saling memaafkan.
Jangan ada kepahitan, jangan ada dendam, ya. Jangan ada kemarahan yang terus-menerus sehingga kita memiliki rasa benci yang berkepanjangan, Saudara. Biarlah kita belajar seperti Kristus untuk mengampuni sebagaimana Yesus telah mengampuni kita. Ketika kita menunjukkan tiga kualitas ini, yaitu baik hati, berbelas kasihan, saling mengampuni, maka saya percaya kasih Tuhan akan melingkupi kita semuanya. Kita akan bertumbuh sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, bahkan kita akan berdampak. Kehidupan kita menjadi terang dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Mari belajar menunjukkan kebaikan hati, menunjukkan belas kasihan, dan saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus hambamu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada sepanjang hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Ajarkan kami Tuhan untuk menunjukkan kebaikan hati, memiliki belas kasihan dan saling mengampuni di dalam kehidupan kami sebagai kumpulan orang percaya atau keluarga Tuhan. Berkati seluruh jemaat sepanjang hari ini, sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan menolong mereka yang sedang ada dalam pergumulan, dan damai sejahtera dan sukacita kiranya selalu memimpin seluruh jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.